Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali teman-teman di Andre Greston Channel dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Welcome Julai teman-teman. Hari ini kita berada di tanggal 1 Juli 2024. Kita akan mulai pembahasan seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini akan ada beberapa rilis data dari berbagai macam negara ya. Ada dari Inggris, ada data soal HPI, terus juga dari Uni Eropa akan ada European Central Bank Non-Manufacturing Policy Meeting. Lalu ada Eurozone Manufacturing dari Amerika Serikat akan ada rilis data terkait dengan ISM Manufacturing Employment, Manufacturing PMI and Manufacturing Prices. Dari keseluruhan data ini sih menunjukkan memang dalam perekonomian saat ini itu rata-rata defensif, teman-teman. Artinya perluasan sektor, beberapa sektor kayak manufacturing ataupun non-manufacturing itu belum bisa dilakukan karena kondisi ketidakpastian ekonomi. Artinya di kalangan masyarakat atau market tradisional saat ini banyak pengusaha-pengusaha yang sedang menutup diri untuk ekspansi, untuk bikin cabang baru karena ya kondisi ketidakpastian dari inflasi, suku bunga ataupun juga kondisi geopolitik yang masih belum begitu stabil, teman-teman. Jadi dengan demikian biasanya perekonomian bakalan slowing down. Ya, ketika ekonomi di berbagai negara sudah slowing down, maka aktivitas ekonomi akan semakin sulit, tidak lancar lagi. Otomatis akan menurunkan daya beli. Daya beli nanti akan berimbas pada inflasi. Inflasi berimbas pada suku bunga. Suku bunga berimbas kepada bagaimana market akan merespon. Mereka akan simpan dana mereka di mana. Jadi itu akan mempengaruhi banyak sekali aset-aset yang lain. Nah, jadi itu merupakan sebuah alasan kenapa kita kalau membaca market itu biasanya dari makroekonominya terlebih dahulu, barulah kemudian kita breakdown ke berbagai macam aset investasi. Dan teman-teman, dari berita di perdagangan hari Minggu kemarin nggak terlalu banyak sentimen ya. Di sini aku dapat beberapa berita yang mungkin penting untuk menambah pengetahuan teman-teman. Jadi yang pertama, Arkham Intelligence baru aja mendapatkan data terkait dengan Vitalik Buterin net worth. Ini adalah dana kekayaan yang dimiliki oleh Vitalik Buterin di on-chain. Karena memang spesialis untuk Arkham Intelligence, dia mengawasi dari sudut pandang on-chain datanya. Jadi Vitalik Buterin adalah salah satu tokoh yang cukup menonjol di market ya, khususnya di Twitter karena banyak sekali postingan-postingannya terkait dengan perkembangan Ethereum di sana. Dan tidak hanya sebagai co-founder daripada Ethereum, dia juga menjadi peneliti, penulis artikel di Bitcoin Magazine. Kemudian dia juga mempelajari dompet-dompet terbaru, teman-teman, pengembangan Ethereum layer kedua, dan juga biasanya hasil risetnya, tulisan-tulisannya itu akan dipublikasikan biasanya untuk dibahas oleh para komunitas dan juga Ethereum Maxi tentunya. Saat ini dia terpantau memiliki total aset ya teman-teman, nilai dolar kepemilikan dari Ethereum Vitalik Buterin itu sekitar 500 juta US dollar. Dan diprediksi jumlahnya akan mencapai 800 juta ya, dan ini terdiri dari berbagai macam aset yang dimiliki termasuk juga koin, NFT, dan juga beberapa project pengembangan lain yang juga digabung-gabung ya menjadi network sekian teman-teman. Kemudian berita boring Bitcoin ya membuat trading volume berada dalam all time low. Jadi jelas saat ini memang kondisi market itu di market kripto ya itu kecenderungannya adalah volume perdagangan yang sangat-sangat rendah. Beberapa indikator teknikal menunjukkan indikasi bullish, namun itu belum di follow up oleh market yang memang sepertinya masih wait and see dan juga masih mencari momentum. Di fase-fase seperti ini sepertinya adalah fase yang cukup krusial teman-teman. Nanti kita akan sedikit bahas bagaimana historical Bitcoin, apakah memang terjadi perlambatan seperti sekarang ini merupakan sesuatu yang wajar. Ya, kita akan bahas nanti. Kemudian teman-teman, ini berita terkait dengan para miners yang mulai slowing ya. Mulai aktivitasnya itu banyak yang
pause atau dihentikan sementara. Bahkan beberapa miners aku dapat baca beritanya dia menghentikan operasi miningnya karena memang secara kalkulasi hitung-hitungan itu cenderung rugi ya. Jadi mereka pengennya melakukan mining, namun setiap reward yang dihasilkan itu cukup untuk operasional juga. Jadi miners-miners yang belum terlalu kuat secara finansial itu lebih memilih untuk mematikan mining equipment mereka. Dan kalau kita perhatikan memang sangat sedikit sekali produksi Bitcoin yang didapatkan. Apalagi Bitcoin setelah halving juga belum mengalami kenaikan. Ini menyebabkan ya para miners menurunkan aktivitasnya sejak bulan Mei kemarin sampai di bulan ini ya, bulan Juni, teman-teman. Ya, itu. Nah, ini ada sedikit artikel teman-teman dari Cycloop ya. Jadi dia bikin sebuah perbandingan nih antara token Pendle sama Starknet. Dua token ini sama-sama punya fundamental yang bisa dibilang cukup meyakinkan. Namun kenapa nasibnya berbeda kalau kita lihat dari return on 1 year, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan Pendle sendiri ternyata memiliki yang namanya tokenomic yang cenderung lebih baik daripada Starknet. Jadi bagaimana dia membreakdown, jadi meskipun kita harus memahami yang namanya fundamental adalah hal yang penting, namun mempelajari tentang tokenomic itu juga tidak kalah pentingnya, karena itu nanti akan memberikan impact terhadap harganya. Pengaruh daripada tokenomic ini punya pengaruh yang besar, teman-teman. Jadi ada 4 hal basic yang harus diperhatikan ketika teman-teman mempelajari tokenomic. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui apa itu circulating supply. Ini adalah total supply yang beredar. Artinya berapa token yang ada di exchange, di wallet yang bisa diperdagangkan. Teman-teman, ini belum termasuk token-token yang sudah listing ya, atau sudah diluncurkan karena mining ataupun proses staking. Jadi circulating supply ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Semakin banyak koin beredar, maka semakin banjir dia di market, teman-teman. Artinya, ya kita pakai prinsip kelangkaan. Kemudian juga ada yang namanya total supply. Ini adalah total supply keseluruhan antara circulating supply dan juga token-token yang belum rilis ke market. Terus juga ada yang namanya MC atau market cap. Ini adalah perkalian antara harga sebuah token dan juga circulating supply-nya atau supply yang beredar. Itu dikalikan, maka kita akan dapat value terkait dengan market cap. Kemudian juga ada FDV. Ini adalah total value atau harga sebuah token itu dikalikan total supply yang ada. Nah, dari 4 poin ini menentukan sekali kemana harga koin akan berlabuh, teman-teman. Terutama jika koin-koin tersebut itu dipegang oleh banyak retail ataupun dipegang oleh banyak internal, itu akan menyebabkan dua nasib yang berbeda. Nah, sebelum kita bahas ke sana, ada juga dua konsep dari yang namanya token ya, teman-teman. Ada yang inflasi, ada yang deflasi. Sebisa mungkin kita mencari yang deflasi. Inflasi itu berartinya jumlah koin yang beredar semakin lama semakin meningkat. Ini menyebabkan prinsip kelangkaan menjadi hal yang bakalan terjadi ya. Semakin langka, biasanya harga akan semakin mahal jika fundamentalnya bagus. Semakin koin itu sedikit di market, tapi fundamentalnya bagus, maka akan semakin dihargai oleh pasar. Jadi sebisa mungkin carilah koin yang mengalami deflasi. Ini berarti koin-koin tersebut ada yang bisa dengan mekanisme burning, ada yang bisa dengan mekanisme yang lain. Tapi pada intinya adalah jumlah supply-nya itu harus semakin lama semakin menurun, teman-teman. Itu hal yang penting. Selain itu juga jumlah koin yang beredar ya, untuk public, untuk community, untuk insider, untuk marketing, foundation, itu juga sangat-sangat menentukan. Sebisa mungkin carilah koin yang punya komposisi berimbang. Maksudnya internal mereka pegang sekitaran 50%. Kemudian juga dari retailnya atau dari masyarakatnya juga pegang 50%. Kalau teman-teman mencari koin yang dominan, misalkan nih internalnya paling banyak pegang, biasanya koin-koin tersebut rawan banget dimanipulasi. Iya kalau tim internalnya jujur.
Nah, kalau jujur biasanya harga koinnya bakalan tetap distabilkan oleh tim internal. Tapi kalau nggak jujur, mereka bisa melakukan flash dump pada market. Mereka bisa jual semuanya aset yang mereka punya dan itu bisa menyebabkan harga tokennya down. Begitu juga kalau sebuah token alokasi community-nya terlalu besar, ini especially untuk altcoin. Ya, kita tidak bicara Bitcoin karena Bitcoin sejauh ini community justru pegang paling banyak, makanya dia disebut desentralisasi. Tapi kasusnya untuk altcoin yang memang secara dunia nyata itu masih belum terlalu banyak use case-nya, teman-teman. Ini sebaiknya mencari yang 50-50 lah, gitu teman-teman. Kalau dia dipegang oleh banyak community, biasanya retail nggak bisa angkat harga. Biasanya harganya kalau udah turun dipegang banyak retail, ya akhirnya tetap di bawah, teman-teman. Susah untuk naik. Gitu. Jadi sangat penting untuk memahami hal-hal tersebut. Selain itu juga ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan kayak vesting, cliff, dan juga TGE allocation. Nah ini, carilah tokenomic yang bisa berimbang seperti ini. Contohnya publiknya pegang 49%, sisanya baru tim internal. Tim internal ini terdiri dari investor, tim, reward, reserve, dan juga private sale. Dengan tokenomic yang berimbang seperti ini biasanya itu akan menimbulkan yang namanya impact terhadap kestabilan harga ke depannya. Tentu saja yang namanya market cap itu bukan satu-satunya faktor. Teman-teman harus mempelajari fundamental, pelajari komunitasnya, siapa sih yang subscribe atau yang follow project-project tersebut, apakah mereka kebanyakan community-nya tukang FOMO, tukang pump and dump, itu juga sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Kalau community mereka bukan orang-orang yang terdidik, bukan orang-orang yang mengerti koin, yang cuma taunya pump and dump, biasanya koin-koin atau token-token seperti itu nggak akan lama. Ya mungkin dia bisa pump naik secara signifikan, tapi sometimes bisa bikin banyak orang nyangkut. Gitu. Jadi mempelajari community juga merupakan hal yang cukup penting. Gitu. Dan sisa-sisanya masih banyak yang teman-teman bisa pelajari. Aku juga udah coba buat ambil linknya, nanti teman-teman yang mau belajar bisa langsung join di komunitas kita. Aku akan posting. Nih aku posting sekarang nih. Kita akan forward, masukkan ke sini, kita akan posting bagi teman-teman yang memang mau belajar terkait dengan tokenomic token. Baca ini. Oke, kita akan send langsung di komunitas. Jadi yang mau belajar langsung aja kunjungi link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk mempelajari tentang tokenomic sebuah koin atau token, teman-teman. Oke, itu lanjut di berita yang lain. Ada perusahaan perusahaan chip terbesar kedua di Korea. Ini dikabarkan invest sekitar 75 miliar US dollar untuk AI. Wah, ini merupakan sebuah komitmen yang sangat-sangat besar. Menunjukkan memang AI bisa dibilang menjadi salah satu aset investasi yang sangat menjanjikan untuk kedepannya, teman-teman. Pengembangan AI bakalan sangat-sangat masif dan tentunya tidak bisa kita hindarkan ya. Jadi ini berita yang menurut saya bagus dan juga sentimen bagus untuk koin-koin berbasiskan AI. Kemudian juga ada Nigeria. Dikabarkan pengen nih regulasinya bagus untuk adopsi kripto sama baiknya seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa. Saat ini Nigeria sedang membuat regulasi mereka ya, setelah kemarin mereka ada beberapa kasus kayak masalah dengan Binance dan juga memblokir atau melakukan ban terhadap penambangan kripto di negara Nigeria. Sekarang Nigeria berusaha untuk membuat regulasinya semakin baik ya, supaya bisa mendatangkan investasi asing dari luar, dan ini tentu saja bisa meningkatkan perekonomian mereka. Itu. Jadi ya, apakah Nigeria bisa menjadi salah satu spot yang menarik untuk pengembangan kripto? Kita akan nantikan, teman-teman. Oke, lalu gimana nih impact-nya terhadap market Bitcoin? Banyak teman-teman yang mengeluhkan, wah Bitcoin kok bergerak flat ya. Jadi saya sedikit dejavu dengan apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Kalau kita berkaca pada kasus di tahun 2022 kemarin, waktu itu ramai banget pemberitaan terkait dengan Bank Amerika yang collapse, FTX collapse, Three Arrow Capital, terus juga ada Terra Luna, apalagi itu, macam-macam. Banyak sekali FUD terjadi waktu itu. Dan waktu itu kita mengalami fase flat yang kurang lebih serupa dengan fase saat ini, teman-teman.
Di dalam fase flat tersebut itu mengarahkan pergerakan Bitcoin justru berada dalam posisi boring yang sangat-sangat lama, sangat-sangat berkepanjangan. Ya, setelah dump yang terjadi, Bitcoin akhirnya mengalami bottoming di kisaran 15 ribuan. Dan waktu itu kurang lebih juga sama. Kalau kalian perhatikan chart Bitcoin di time frame 4 jam ini, pergerakan Bitcoin waktu itu juga mengalami flat. Sejak November 2022 sampai dengan Januari, tanggal 6 Bitcoin masih bergerak dalam posisi yang sangat-sangat flat dan juga stabil. Volume perdagangan rendah smart money waktu itu juga kedetek sangat-sangat rendah. Jadi saya dejavu melihat pergerakan Bitcoin yang kurang lebih hari ini juga serupa ya. Dan ya, flat yang terjadi pada Bitcoin ini mungkin akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, guys. Jadi tetap sabar ya, tetap sabar. Memang belum pasti pergerakannya bakalan naik tinggi, namun ini merupakan sebuah pola yang berulang dan terus terjadi dari waktu ke waktu. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk market kripto, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar. Manfaatkan aja fase-fase ini untuk melakukan akumulasi, karena at the end of the day kita tidak tahu pasti di mana titik bottom pada Bitcoin. Contohnya seperti di fase bulan Juli kemarin, ya kan, pergerakan bulan Juli di tahun kemarin, tahun 2023. Pergerakan Bitcoin waktu itu juga sama, flat banget. Sideways, tahu-tahu dump. Ini juga flat banget, tahu-tahu ngepump. Jadi nggak ada yang tahu pasti kemana pergerakan dari arah market ke depannya. Jadi mumpung dapat harga diskon, DCA adalah salah satu jalan ninja, teman-teman. Tentu saja teman-teman harus melakukan pembelian untuk koin-koin yang sudah kalian analisa sendiri ya. Oke, hari ini kan kita akan dapat closing time frame weekly, monthly juga teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari posisi saat ini di time frame monthly, jika Bitcoin mampu closing di atas level 60.000 itu sudah merupakan sinyal yang bagus. Pergerakan Bitcoin masih akan ada kemungkinan untuk mengalami sideways ya dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan ke depannya. Namun selama level 60.000 bisa dipertahankan, selama itu menurut saya potensi untuk Bitcoin masih akan ada, guys. Kemudian untuk time frame weekly, di time frame weekly pergerakan Bitcoin cenderung mencari titik keseimbangan. Sementara sih pergerakan Bitcoin ini membentuk yang namanya pola triangle pattern. Kita masih menunggu apakah ini confirm sebuah bullish pennant atau bukan. Jadi pola bullish pennant itu, nah ini, ada kecenderungan pergerakan Bitcoin membentuk bullish pennant seperti ini. Jadi dia bergerak sideways, symmetrical, triangle secara mengerucut dan makin lama makin kelihatan kemana arah pergerakan dari Bitcoin. Makanya saya bilang ketika Bitcoin mampu mempertahankan level 60.000 itu merupakan sebuah indikasi yang bagus. Artinya masih ada kesempatan untuk pergerakan Bitcoin kembali mengalami penguatan dan at the end ya baru menentukan arah apakah dia bakalan breakdown atau justru malah berbalik bullish. Itu jadi menurut saya masih sangat-sangat menarik. Sementara itu di time frame 1 hari ini udah mulai ada indikasi kenaikan ya. Dalam beberapa hari saya memang sudah melihat bahwa ada potensi pergerakan menguat pada Bitcoin. Dilihat dari beberapa indikator yang sudah mencapai level jenuh jual, teman-teman. Saat ini RSI sudah mulai menguat di time frame daily, namun ingat smart money-nya masih belum muncul. Yang berarti adalah kenaikan yang terjadi pada Bitcoin itu kemungkinan hanya kenaikan retracement sementara saja. Volume perdagangannya pun juga belum terlalu tinggi. Gitu. Jadi ya enjoy dulu untuk market saat ini ya. Jadi saya sendiri sudah ada beli beberapa aset kemarin, BNB saya cicil ya karena saya melihat ada potensial untuk BNB. Ondo Finance juga kemarin udah naik sekitar 7% lagi. Ini bagus chartnya Ondo Finance ya. Manta juga lumayan. Teman-teman, dia berada di bawah level falling wedge pattern. Meskipun banyak yang pesimis sama Manta, tapi saya bilang aja Manta lumayan menarik secara teknikal. Namun apakah dia bisa naik tinggi atau enggak, kita nggak tahu pasti karena kemarin banyak yang FOMO ya. WLD masih dalam tekanan jual, teman-teman. Saat ini dia ongoing untuk running atau ngetes level 2,2 dolar WLD. Celestia oke, masih dalam tekanan jual. Solana juga agak sedikit menarik. Dalam beberapa waktu Solana membuat yang namanya higher high baru atau lower high yang baru juga.
Kaspa ini Kaspa agak strong sih, dia masih dalam tren yang bagus. Sisanya altcoin rata-rata positif ya. BTC Dominance menguat 0,5%. Kemarin kita sudah sempat spill BTC Dominance ini dia sudah breakdown dari trend line dan sekarang lagi ngetes level trend line yang memang sangat-sangat di-respect, teman-teman. Ini ada potensi BTC Dominance kena reject. Jadi trend line yang sudah di-respect sejak 2 tahun lalu itu kemarin dijebol dan sekarang kondisi dari smart money di BTC Dominance sangat kecil. Semoga ini sebuah indikasi smart money udah masuk ke altcoin. Ya, meskipun belum terjadi banyak pergerakan. Baru indikasi, baru kecurigaan lah bisa dibilang kayak gitu. Oke, paling gitu aja. Kita nantikan closing time frame monthly, weekly, and daily di perdagangan hari ini. Apapun itu, kemanapun market, kalau dari saya pribadi masih bullish on Bitcoin till 2025. Kita akan lihat 2025, semoga bisa cuan ya semua yang udah sabar. iPhone naik 10% teman-teman. Wah, ini udah mulai sedikit recover ya. Ya, at the end of the day gitu aja buat video kali ini. Buat teman-teman yang mau ikutan garap airdrop, kita punya komunitas ya seputar airdrop. Di sini teman-teman bisa join, bisa sharing, bisa bagi kode referral kalian. Untuk si hamster, kodenya sekarang adalah Ledger. Nanti aku akan posting juga untuk kode dari daily clippernya. Jadi paling gitu aja teman-teman, join di komunitas Telegram kita buat dapat informasi-informasi terupdate tentang market kripto. Join di komunitas airdrop buat dapetin airdrop teman-teman. Jadi gitu aja, paling semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.